Nikah atau bakar uang? Judulnya emang kedengerannya lekit ya. Tapi ayo deh kita jujur-jujuran, berapa banyak dari kita yang pernah kepikiran kayak gini? Entah pas dapat undangan dari teman, atau malah pas lagi pusing-pusingnya ngerencanain nikahan sendiri. Kalimat ini nih, awalnya mungkin cuma jadi meme atau bercandaan di medsos, ya kan? Tapi makin kesini, buat banyak orang, ini udah bukan bercandaan lagi, ini kenyataan. Pesta cinta yang harusnya jadi momen manis, biayanya malah bisa nyaingin DP rumah. Gila kan? Dan yang paling bikin jeleng-jeleng kepala, semua orang di sekitar kita tuh kayaknya setuju kalau ini tuh normal, wajar. Mereka ngangguk-ngangguk aja sambil bilang ya emang gitu. Seolah-olah mempertaruhkan semua tabungan buat acara satu malam itu hal yang paling logis sedunia. Nah, masalahnya tuh biasanya mulai dari sini. Ketika pernikahan yang harusnya jadi acaramu berdua, pelan-pelan diambil alih. Diambil alih sama ekspektasi orang lain, mulai dari daftar tamu sampai rincian budgetnya. Coba deh kita rinci bentar. Gedung, catering buat ratusan, kadang ribuan orang. Dekorasi yang harus wah, foto dan video yang harus cetar, baju ganti berkali-kali, dan tentu saja ini dia nih juaranya. Titipan undangan dari keluarga. Daftarnya kayak nggak ada habisnya, dan tagihannya makin bengkak. Sekarang, coba deh kita jujur lagi sama diri sendiri. Dari semua kemewahan itu, dari semua tamu yang bakal datang, berapa banyak sih orang yang bener-bener kamu kenal deket? Maksudku temen deket, sahabat, keluarga inti, yang emang beneran jadi bagian dari hidupmu. Mungkin jumlahnya segini. Seratusan orang. Inilah lingkaran terdalam kamu. Orang-orang yang emang beneran kamu pengen ada di sana buat jadi saksi hari bahagiamu. Tapi pas hari H kenyataannya seringkali jauh beda. Angka yang datang tuh tiba-tiba aja meledak. Bisa jadi 500 orang, 5 kali lipat. Sisanya siapa? Ya itu tadi, kolega jauh orang tuamu, teman arisan tantemu, atau bahkan tetangga yang kamu aja nggak hafal mukanya. Mereka datang, salaman, makan, terus pulang. Dan yang bayarin itu semua, kamu. Pelan-pelan. Semua keputusan rasanya bukan di tanganmu lagi. Biasanya dimulai dengan kalimat sederhana tapi sakti ini. Undang si ini ya. Terus dilanjutin sama bisikan-bisikan maut. Jangan hemat-hemat banget lah, nanti malu-maluin keluarga. Dan puncaknya, jurus pamungkas, udah sekalian aja bikin yang gede, mumpung kan sekali seumur hidup, kata-kata andalan kan? Padahal pas pestanya udah selesai, musik udah mati, semua orang udah pulang, yang ditinggalin sama tumpukan tagihan, ya kamu sendiri. Jadi ini dia intinya. Ini tuh bukan cuma soal biayanya yang mahal, tapi ada mata uang lain yang dipertaruhkan di sini, namanya gengsi. Di budaya kita, nikahan itu jarang banget cuma soal dua orang. Ini tuh udah jadi hajatannya keluarga besar. Ajang buat pamer status sosial, dan semuanya itu digerakkan sama satu pertanyaan goib yang menghantui. Nanti apa kata orang? Rasa takut inilah yang jadi bensin buat banyak keputusan finansial yang sebenarnya nggak masuk akal. Pada akhirnya, setiap pasangan tuh kayak dihadapin sama persimpangan jalan. Pertarungan antara realita kantong pribadi sama tuntutan sosial. Di satu sisi, ada pilihan nikah sesuai kemampuan. Pesta yang didasarin sama kondisi keuanganmu yang sebenarnya. Di sisi lain, ada nikahan sesuai ekspektasi. Sebuah pertunjukan yang dibikin buat nyenengin semua orang, kecuali mungkin dirimu sendiri. Dan milih jalur ekspektasi ini ada harganya loh. Konsekuensinya nyata banget. Pertama, jelas, memulai hidup baru dengan tumpukan utang. Kedua, stres berat di hari yang harusnya jadi hari paling bahagia. Ironis banget kan? Acara cuma satu hari, tapi dampaknya bisa ngerusak awal kehidupan pernikahan kalian bertahun-tahun ke depan. Nah sekarang kita bahas paradoksnya. Di mana pilihan yang paling logis, yang paling sehat secara finansial, malah dianggap pilihan yang paling aneh. Karena bagian yang paling absurd dari semua ini adalah, kalau kamu nekat, kamu berani milih buat bikin acara yang lebih sederhana, yang lebih intim, justru kamu yang bakal dicap aneh. Kamu yang bakal diomongin. Kenapa? Karena tanpa sadar, kamu udah melanggar aturan tak tertulis, tradisi turun-temurun, di mana nikahan itu adalah panggung pameran status, bukan perayaan cinta. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan paling fundamental. Setelah semua drama, biaya, dan tekanan ini, kita tuh benar-benar harus berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya pernikahan ini tuh buat siapa sih?
Apakah inti dari pernikahan itu buat ngerayain awal hidup bareng orang yang kamu sayang? Atau ini semua cuma sekedar panggung sandiwara biar kita kelihatan berhasil dan pantas di mata orang lain? Jadi gimana menurut kamu? Apa pesta gede-gedean itu emang harga yang harus dibayar buat sebuah gengsi? Atau justru kebahagiaan sejati itu dimulai dari keberanian kita buat bilang cukup dan fokus ke kehidupan setelah pestanya selesai? Kami pengen banget dengar pendapatmu di kolom komentar.